Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maulidul Barzanzi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiru imla'a bismidzatil aliyah. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun al-imla'a ing imla'. Imla' niku napa? Nulis, menulis ilmu atau mengajarkan ilmu jenenge imla'. Al-imla ing imla ngajarno ilmu ta nulis ilmu. Oleh ku ngawiti bismillati kelawan njuk pertulungane zat njaluk pertolongane zat al-aliyati kang luhur. Abta diungawiti sapa ingsun oleh ku ngawiti mustadiron hale wong sing njaluk deres. Darun ini maknane apa? Deres-deres itu pemberian yang banyak yang dahsyat. Ingsun njaluk deres njaluk akeh faidul barokati ing lumebere pira-pira berkah. Mustadiron hale wong sing njaluk deres njaluk banyak faidul barokati ing lumebere pira-pira berkah. Alama ing atase perkara anala kang maringi sapa Allah. Song kata nala ya nalu nailan terus diikutkan wazan af'alan apa anala yunilu inalatan. Alama yang atas perkara anala kang paring sapa Allah hu ing ma. Wa aula lan tekse paring sapa Allah hu ing ma. Samine aula yuli ilaan manane paring. Wa usanni lan ngaping pindhoni ingsun. Wa usanni lan ngaping pindhoni ingsun. Bihamdin kelawan pujian. Bihamdin kelawan pujian. Mawariduhu kang utawi nggon lewate hamdun utawi nggon tumekane hamdun iku sa'iqatun iku gumlender maknane nyaman utawa sa'iqal lisyaribin apa sa'iqal lisyaribin sa'iqatun ingkang gumlender ingkang nyaman haniyatun tur nikmat mumtatian hale wong sing ngebak-ngebaki wong sing numpai manane sing ngebak-ngebaki minas syukri saking syukur al jamili kang apik matoyahu ing dadi nggon tumpakane hamdu ta nggon saranane hamdu wa usolli lan maring lan maca selawat ingsun wa usallimu lan maca salam sapa ingsun maca selawat salam ala nuri ing atase nur ing atase cahaya, sifate cahaya al-mausufi kang den sifati bitakot dumi kelawan dhisik. Jadi sedherenge enten makhluk sedanten niku pun enten Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal awaliyati lan nuriku den sifati status awal. Al-muntakili kang pindah apa nur? Pindah fil khurari ing dalam pira-pira napa asimanane hurah niku bathuk utawi wajah utawi fisik nggih al karimati kang mulya wal jibahi lan pira-pira pilingan jibah manane pilingan maksudnya guys pokoknya nur nabi ku pindah dari figur-figur yang terhormat disebut fil huraril karimati wal jibah wa astamniku lan njaluk peparing ingsun saya kata minhah manane peparing wa astamniku lan jaluk peparing ingsun Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Ingsun jaluk ridwanan ing keridanan. Ya khussu ingkang tertentu apa ridwan. Al itrota ing keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hirota kang suci an-nabawiyah kang mungsu nabi. Wa ya umulan merambai apa ridwan wa ya umulan merambai apa ridwan as-sahabat ing sahabat wal atba alan pira-pira pengikuti nabi wa manan wong wala kang nyenengi sapa man hu ing nabi. Terus semoga selawat salam ini selain untuk keluarganya nabi untuk sahabat para pengikut dan siapapun yang mencintai nabi. Wa astajdihi lan jaluk peparing ingsun, peparing sing layak. Jadi jadian maknane peparing sing layak. Hi ing Allah. Aku jaluk hidayatan ing petunjuk. Li suluki subuli krana ngambah pira-pira dalan
al-wadihati kang jelas, wadihau pertelo al-jaliyati tur ingkang jelas. Nggih sami manane. Saya minta jalan lurus sing jelas. Wa khifdhan lan jaluk perlindungan, atau terjaga minal ghawayati sanging kesesatan, fi khutatil khoto'i ing dalem langkah-langkah sing salah utawa ing dalem garis-garis sing salah lan wa khutahu lan langkah-langkah sing salah. Mun niku makna-makna murad. Mun niki dawuhe Syekh berjanji wa ansuru lan nyebar sapa ingsun, utawa nyebarno sapa ingsun, memaklumatkan sapa ingsun. Mingkis sotil maulidi saking ceritane kelahirane Kanjeng Nabi, an-nabawi kang basa Nabi. Ingsun gelar buru dan ing pira-pira lemek, pira-pira kemul. Manane buru itu kemul utawa napa nggih kemul te lemek, hisaran kang bagus, abqariyatan kang ora ana kembarane, bagus sing lebih wong Arab namuni abqariyah. Nadi mantur wong sing ngurutno, manane naduman suatu sing urut minan nasabi syarifi sangking nasab kang mulia. Ingsun ngurutno ikdan ing siji bundelan atau siji rangkaian, tuhalla kang den hiasi, apa almasami'u pira-pira pendengaran bihulahu lan hiasane an-nasabi syarif. Terus pengarangan maulid ini dimulai dari cerita nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'inu lan jaluk tulung sapa ingsun jaluk tulung bi khaulillahi ta'ala kelawan napa kekuatane utawa kelawan nggih kekuatane Allah taala wa quwwatihi. Lan kekuatannya Allah sami la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau haula itu kekuatan terhindar dari maksiat, kalau quwah itu kekuatan melakukan apa? Taat. Bi haulillahi ta'ala wa quwwatihi lan kekuatannya Allah qauyati kang kuat. Fa innahu mongko sak temene kelakuan, maksudnya faktanya adalah kelakuan itu asya'nu manane al-amru waqi', sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kiai kuno nak mana nih domir sa'anu kelakuan. Jadi bukan kelakuan, sesuatu yang faktual, yang nyata dalam kehidupan atau nyata dalam ilmu hakikat disebut domir apa? Sa'an. Fa innahu mongko sak temene kelakuan, maksudnya al-waqi' ya, sesuatu yang nyata-nyata apa terjadi. Qul la haula wala quwata illa billah. La haula ora ana kekuatan wujud wala quwata lana. La haula ora ana kekuatan menghindar saka maksiat iku wujud. La haula ora ana kekuatan menyingkir saka maksiat iku wujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan yang lakoni taat wujud illa billah kecuali kelawan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini terhindar dari maksiat dan setiap saat melakukan taat semua itu hanya karena ma'unaya Allah Subhanahu wa taala. Atirillahumma qabrahul karim. Atir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan. Allahumma doa. Dari kata atiru malane minyak itu jenenge apa? Ator. Orang tukang minyak, bakul minyak wong Arab namanya apa? Ator. Atir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan. Allahumma doa. Qabrahu ing kuburane Nabi al-Karim kang mulya. Di arfin kelawan wewangian. Syadhiyen kang banget wangine. Syadhi wangi sing krana kembarane. Wong Arab namanya syadhi. Sesuatu yang tidak ada kembarannya wong Arab namanya apa? Syadhi. Min sholatin sanging sholat, sholawat sing umum, malane dibentuk nakirah. Jadi cek sholawate Allah, cek Jibril, cek semua malaikat, wa taslimin dan uluk salam, tawi salam. Jadi semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du niki sing mulai napa? Mulai ilmiah. Wa ba'du lan sause hamdalah sholawat. Fa aqulu mongko matur sapa ingsun, to ngucap sapa ingsun. Wa te Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sayyiduna, iku bendoro kita. Tuan kita, pemimpin kita. Rupane Muhammad, ngene iku Muhammad bin Abdillah. Terus Kanjeng Nabi niku gadah bapak kandung jenenge Abdullah bin Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib. Wasmuhu utawi jenenge Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Jadi Syaibai maknane wanen, beruban, hamdun pujian. Jadi orang
Nggih masyhure beliau lahir itu mulai kecil ada 1-2 uban dan perilakunya selalu terpuji. Terus wong Arab dari apa Saibatul Hamdi. Orang yang mulai kecil bijak dan selalu membaca apa tahmid. Selain perilakunya juga terpuji. Humidat dan puji apa khisaluhu. Humidat dan puji apa khisaluhu. Pira-pira tingkai Nabi atau perilakunya Nabi asaniyatu kang luhur. Khisaluhu apa pira-pira perilakunya Abdul Muthalib apa khisaluhu pira-pira perilakunya Abdul Muthalib asaniyatu kang luhur. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus bin Hashim utawi Abdul Muthalib iku putrane Hashim. Wasmuhu te jenenge Hashim iku utawi asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manaf. Ini iku Amr bin Abdi Manaf. Wasmuhu te arane Abdi Manaf wal Mughirah iku Mughirah. Alladzi kang yuntama kang den nisbatno apa alirtika udhure nasab mergo liyahu krana dhuwure utawa ketinggian margane Mughirah utawi sinten Abdi Manaf. Terus niki mun pinten Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim mun bin Hashim bin Abdi Manaf. Ibnu Qusayyin kang utawi Abdu Manaf putrane Qusayyin. Wasmuhu te arane Qusay iku mujammi'un niku jenenge mujammi'. Terus Qusay piyambak niku gelar karena sering pergi jauh nggih. Qusayyin maknane sesuatu sing apa? Jauh. Sumia den arani sapa Qusay bi Qusayyin kelan Qusay li taqasihi krana adohe Qusay. Maksudnya menjauhi Qusay fi biladi Qudu'ah al-Qasiyah fi biladi Qudu'ah ing dalam daerah Qudu'ah al-Qasiyah ikang banget aduhe. Ila an adat maka yen to balekno. Ila an adat maka yen to balekno hu ing Qusayyin sapa Allah Ta'ala ilal harami maring tanah haram al-muhtarami kang den mulyana. Fahama himahu mongko njaga sapa Allah Ta'ala himahu ing kehormatane tanah haram. Ibnu Kilabin ya sing harokate ibni iki mboten apa-apa tapi mestine iku rafas dan kok fa'aqul huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah. Sajane nggih sedanten rafa karena Muhammad bin Abdillah. Jadi misalnya wonten sing harokate jar niku nggih napa-napa secara i'rab bisa dibenarkan tapi paling dhaif niku jenenge i'rab tabaiyah terus dianggap anut ngarepe. Tapi mestine nggih Muhammad iku ibnu Abdillah nggih ibnu Abdul Muthalib. Normalnya semuanya rafa. Kita nak harokate jar mboten napa-napa. Ibni Kilabin kang putrane Kilab. Wasmuhu te jenenge Kilab. Jadi Kilab piyambak niku gelar karena sering berkelana pemburuan. Nah, pemburuane niku nglibatno anjing. Niku diarani napa? Kilab. Tapi asmane piyambak napa? Hakim. Namanya itu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab niku Hakim bin Murrah iku Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyin bin Ghalib bin Fihr. Nah, ini sing terakhir Fihr. Wasmuhu utawi asmane Fihr iku Quraisyun, iku Quraisy. Terus nasab Quraisy niku berakhir teng Fihr yang mulai pertama gadah nama Quraisy niku sinten? Fihr. Wa ilaihi lan maring Fihr utawa maring Quraisy tunsabu den nisbatno apa albutunu pira-pira napa? Asli manane weteng, asli pira-pira marga albutunu pira-pira marga al-Quraisyatu kang bangsa Quraisy. Bon niku titik. Wa ma fauqahu kinaniyun. Wa mau te perkara fauqahu kang sak dhuwure sinten wau Fihr iku kinaniyun iku bani Kinanah. Kama kodin perkara jaha kang condong ilahi marima sapa al-kasir wong akeh ulama akeh wartado lan ngridani sapa kasir ing ma. Ibni Malikin kang dadi putrane Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah bahwa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Bahwa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Ahda kang ngekeki hadiah sapa man ngekeki hadiah albudna ing unta sing agung utawa sing gedhe ilar rihabil haramiyati maring pelataran tanah haram. Karena tentu penyembelihan unta itu di pelataran masjid.
Jadi di sana mbah-mbah Nabi itu yang Ilyas niku awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Orang yang mentradisikan memberi hadiah unta-unta besar untuk dikorbankan atau disembelih di ar-rihabil haramiyah. Wasumi alan dan rungokno diperdengarkan atau diperdengarkan visul bihi ing dalam guri ing dalam iga wekase kuno namane sulbun iku iga wekase sinten Ilyas apa sapa nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dados dari punggungnya sinten Ilyas niku nabi pernah didengar ya Nabi Muhammad diperdengarkan karo ingkang nyebut sapa nabi. Karo ingkang nyebut sapa nabi nyebut Allah ing Allah taala walabbalan napa nyembadanya ketika itu dia dengar bahwa nabi menyebut Allah sekaligus nabi ngendikan teng Allah labbaik Allahumma labbaik. Artinya nabi adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah jenenge apa walabbahu napa walabbahu. Karo ingkang eling sapa nabi utawa nyebut sapa nabi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala walabba lan maca talbiyah sapa nabi ing apa maksudnya maca talbiyah apa komitmen sami'na wa ata'na selalu nurut sama pangeran wis apa walabba Ibni Mudhar Tor Ilyas putrane Mudhar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan terus wonten wa hadza utawi iki ku silkun iku mata rantai. Wa hadza utawi iki ku silkun iku mata rantai. Nazomat ingkang murut-murutno. Faro idau ing ijen-ijene asilku apa bana nusunnati. Apa pira-pira tangan-tangan penane sunnah. Banan manane driji, napa? Driji kados tengene napa? Ayah sabul insanu alan najma'il dhomah terus bala qadirina ala an-nusawiya napa banana. Dadi banana maknane napa? Napa jenenge driji utawi napa? Jari-jari. Mulane nak teng karangan-karangan misale kata bi bananihi Mbah Mun itu kata bi bananihi napa? Namane apa dengan jemarinya napa? Wa hadza utawi iki ku silkun iku urutan nasab utawa untean nasab. Nazomat ingkang napa ngrangkai nggih nazam ana sesuatu sing dirangkai melane organisasi bahasa Arab nizamiyah sesuatu yang tersusun secara tertib jenenge apa nizam napa nizam sesuatu yang tertib melane nazaman darani nazaman karena tertib misalnya mem yo mem kabeh rok kabeh lah nasar itu sesuatu yang digelar begitu saja malihane nazaman napa nasar dari kalau nazaman itu tertib kalau nasar itu tidak apa tertib. Nazomat engkang ngurut-ngurutno. Nggih nak tengene iki Pak, mboten usah tasdid. Sajane nggih bener usah tasdid. Nazomani umpun napa? Ta'ati binafsi. Nazomat engkang nertibno utawa kang ngurut-ngurutno faraidahu ing ijen-ijene silkun apa bana nusunnati. Apa pena-penane sunnah asaniyati kang luhur. Mun titik wa rafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan husyari wa rafuhu tawi ngangkat nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ngangkat dengan makna menyebut sekian nama-nama bisa ulang lagi ya menyampaikan nasabe Nabi dengan menyebut nama setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim ilal khalili maring khalil rupane Ibrahim iku amsaka iku menahan diri, maknane ngeker anhu saking rafu ilal khalil Ibrahim, anhu anir rafi ilal khalil Ibrahim, sapa asyari'u apa kanjeng Nabi sing gawe syariat. Wa balan menolak sapa syari' hu ing arrafa ilal khalil Ibrahim. Jadi intinya setelah Adnan itu kula nggih ngertos nasabe Adnan udah satu sampai Ibrahim. Tapi itu tidak muktamad, tidak muktamad. Maksudnya ada kepastian kalau Adnan itu putune Nabi sinten Ibrahim, cuma fulan bin fulan ini tidak ada kepastian. Tapi mesti tok Ibrahim. Ini apa warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan usyari wa Adnanu utawi Sayyid Adnan. Wa Adnanu utai Sayyid Adnan bila raibin lan tanpa kemamangan. Wa Adnan utai Sayyid Adnan bila raibin lan tanpa kemamangan
inda dzawil ulumi menurut wong-wong sing duweni ilmu an-nasabiyati kang bangsa nasab iku mesti ila dzabih Ismaila iku tumeka maring wong kang den sembelah rupane Ismail nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan. Terus setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim itu fulan bin fulannya tidak terdata, napa? Tidak terdata secara nama, napa? Secara nama, tapi ada kepastian kalau Adnan pasti dzurriyyah Nabi Ismail. Iku nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan wa muntama ulan dadi nggon luhure Adnan. Intima iku puncak dari intama itu maknanya nisbat. Puncak dinisbat none Adnan adalah ruk Nabi sinten Ismail. Fa'adhi mongko duh banget agung. Fa'adhi mongko duh banget agunge. Apa bihi ikilah nasab. Utawa fa'adhim bih mongko duh. Ini maknanya pun buatan fi'il amr tapi mun sego ta'jub no. Sego ta fa'adhim bihi duh betapa agunge. Kaya wong Arab nak kawok iku muni azim bih niku wis boten sadi maknane pokoke sifat-sifat napa ta'ajjub utawa sifat ta min ikdin saking untean napa untean kalung utawi nggih ta'allaqat kang dadi saling terkait utawa saling teruntai saling tersusun apa kawakibuhu pira-pira bintange idun Ad-durriyatu kang bangsa jumlorot, kang bangsa duri, bangsa mutiara. Wa kaifalan iku hale kaya apa la ora mengkene kawaki buduriyah, bagaimana tidak toh wasayyidul akramu utawi sayyid. Pasti saya itu bendoro al-akramu kang banget mulyane rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wasitatuhu iku dadi lantarane napa Kanjeng Nabi. Wasitatuhu iku dadi wasitoe, dadi mata rantaine an-nabiyul akram. Al-muntaqatu kang niku asline tak niku napa? Tak al-muntaqatu kang den pilih napa? Al-muntaqatu kang den pilih. Terus napa ini mau kalau final normal saya ngaji insyaallah itu sampai malam niku mawon, mboten nak malam 12 kesuwen malam 14 mawon. Karena biasanya kalau sarang tanggal 15. Terus kalau ngaos ngantos malam 14 berarti 14 kalau malam 14 napa? Ramadan terus kalau ngaos badhe isak namung napa? Niki napa iki? Berjanji utawa tiba wae terserah kula. Badhe subuh kula ngaos kitab Mbah Mun. Badhe zuhur napa? Syariatul Khalidah. Kersane fokus. Terus kula badhe nerangaken nggih. Terus rungokno nggih. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi. Niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal umiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Maknya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita, karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, no? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah.
Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma' alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, kanjeng Nabi ini dzurriyyah sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak napa-napa bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijawab pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah itu darani makom Ibrahim ini batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan dzurriyyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu dzurriyyatam ba'duha enggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh. Turunannya Karmen itu tidak boleh. Ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobia, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapaknya soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen karo ancekak kan yo bingung. Ora dihormati bapaknya Nabi, dihormati karo ancekak main gaple. Kan yo bingung. Jadi aturannya harus itu. Lho nak kiai oleh kiai kan ndak maksum derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar apa oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyyatam ba'duha. Kalau kiai boleh. Kalau meneh maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduro, orang itu enggak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isyaq itu simtuduro, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbok piro kadar itu dibaca semua. Meskipun enggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita Barjanji. Barjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'qulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya enggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu enggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil berubah. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Berubah. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib.
Yang kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Syaibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam, budakku." Nah, sehingga Syaibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rada sial asline. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Syaibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib, niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budak. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab. Paham ya? Tapi namanya Syaibah, napa? Syaibah, makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Mane kalau saya sekali, bayi Nabi ini jenis kilap maknanya asura ngono le mikir jenenge itu hakim. Ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Mau coba langsung bawa mana kilap, asu. Oh kasus yo. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham no? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kala bayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya, alam apa mangkul. Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi tidak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun iku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, no? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A beri si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi Madinatu taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi Madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah SAW. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga
Ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumia bil Quran ya li annahu makruh karena dibaca, maka sumia Quranan. Qara yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumia kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sohifa, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sohifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artifak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menghentikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Lain disebut min dzurriyyati, apa? Min dzurriyyati. Terus Ibrahim ngendikan di wadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubone kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahe kena apa Ka'bah rubah bolak-balik. Andai kan enggak rubah bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir. Zaman Umar ya rubah karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenane sebuti Gusti ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, ya itu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Jika sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah.
Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin wiridizar in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok kok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Istiadatnya Umar ya bagus, tapi kenapa zaman Nabi istiadat itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu, karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin, karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang secara umum. Meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Bang, ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu kan? Maksudnya normalis sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu milih munggah ya ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi gak ada ajro alamat rodil adat atau alamut torodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh makanya dzurriyatam fa'duha. Nanti jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. So beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapak Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Kalau ada kubu sebelah yang darani bapak Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapak Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok nur diriwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Bardali, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapak Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti nur ini liwat suatu sing najis. Itu paradok no. Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nur Nabi itu tidak. Paham ya? Kalau gue yang pondok itu apal juz sama sekali mulai rapal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya ada setuju yang normal saja karena nanti Cori Imam Ghazali zalat thiqah bil alfat. Nanti keribetan apa? Orang kemudian enggak percaya dengan lafaz. Karena setelah pada kata bin iku tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun Nabi fi Azhar itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Yaitu biasa, itu lebih gampang. Tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin.
Nah, alasannya apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe isya namung tiba dabak le berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zurriyatam ba'duha min ba'd. Hanya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ana anae wong jare wong Palestina kok turunan ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang, buktinya ana ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom temen iku artinya mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham gitu. Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampean iso ana paham ya. Nek paham banget ya era bakat wis pokoke wis senar. Kula wae. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qaladat kang ngerangkai kilada maknane napa niku? Kalung dari niku pakai apa? Kalung teh napa? Iku ha, temriki hu. Umume ha. Qaladat hu napa qaladat ha? Qaladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintange al-khula apa al-jazau lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa dusudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al-yatimatu yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya karena makna yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucekno ku ing nasab sapa Allah Taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Auradan critakno urutan iki sapa Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman alhani warawahu lan riwayat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan kayak apa susahnya kalau misalnya mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, supaya nyolong jambu kan ya ribet. Kan ya ribet. Paham? Terus ribet ya. Paham tak maksudnya? Kayak ada provokator. Ya ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong wae maksudnya. Ya. Jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abaul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, ibunya Nabi, semua terjaga dari perilaku yang buruk.
jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong saleh, mbaya saleh, buyute saleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalism. Oh, jadi nak bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serasa amin ra paham ya apa-apa. Kayak Madura, takoi. Kamu tahu ini larangan? Tidak tahu Pak. Kenapa? Tidak bisa baca. Kenapa tidak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi Pak. Nah, kenapa paham malah jadi kiai? Pantasnya tidak paham benar. Sebenarnya nggak rame-rame Islam, no? Ya jadi saya ulang lagi ya. Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbak dhewe, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ya ora zina, mbak ya ora zina, kuwabe ora zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi babanya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong Jawa ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya dia hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima kia apa bayangkan kali itu Nabi. Nah, kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan dari Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kita Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Tapi di sini biasa gaple. Ya kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu sayyidul awal dan akhir tapi bae tukang adu pitik. Kan yo ribet. Ribet kan? Ribet. Nah, mulane nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat tuh. Aku kadang yo sekali ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa wis rame-rame no. Saya tak warai, ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak dibaan sering nangis. Mergo paham. Tangan-tangan nek sira paham, mergo ora perlu nangis napa? Oh, banter-banter swara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaan kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora dibaan. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi no. Nabi rawuh sing mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora imu malah bingung. Maksudnya hafid ora ide gak meyakinkan. Malah ribet to. Wis rawuh lah penting untuk sapate kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah dibane Habib Umar ben kono dirawi Nabi dibane Habib wis koyo rame-rame untuk sapate wae Nabi. Serau sampeyan rawuh malah ngel-ngel wae. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Ya hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbahe Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami si abina Adam, bapak kita Adam. Padahal kita sampai Adam wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak tok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Dari mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana njaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal asifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya
ninggal asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adamin saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad saunal ismihi. Sarotun utawi mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jaman. Sarotun utawi mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke utawa wajah-wajahe babae Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurun nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya, apa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Ini apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badara lan pertela apa badru apa napa purnamane nabi. Apa badru apa purnamane nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane bae nabi rupane Abdul Muthalib. Hanya ketika sudah dekati lahir, nur itu bukan sekedar diganya, tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning apa? Iki kuna namane apa iki? Pilingane Abdul Muthalib wa bihi lan bae Abdul Muthalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi memaknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya apa? Tatanan. Nah, paham globalin malik ya. Kalau ada doanya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Kita ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah, cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok mbak Nabi kafir. Koyo opo ora pantes sih. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat menghilangi kafir. Lah kok paham kafir? Paham? Kan ribet apa? Lan kok ora hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Lan kok kan maksa sampean yo angel. Ya, tapi menang-menang ngakhiri nasab, no? Nasab. Jadi besok mencoba cerita ini putumu, terakhir gak goblok, itu aku. Lah piye Pak, bisa paham cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri ku. Ya, jadi eling-eling ya. Terus teks hadis sahih lah, itu jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil apa? Yang mentakwil karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Soalnya kita maknai hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi sing berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad sawnal ismi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi.